Menggagalkan perkawinan itu. Karena kalau sudah tidak perawan, mukjizatnya sudah hilang. Dan tidak bisa dipakai untuk mengobati Arya Soma. Anakku Arya Soma harus hidup. Aku harus bisa menggagalkan perkawinan Ayu Wulandari dengan Raden Permadi. Jangan gegabah. Raden Permadi, putra Adipati Wiranta. Mengusik dia, berarti kita berurusan dengan Mataram. Aku bisa masuk ke Kadipaten tanpa dicurigai. Dan bertemu langsung dengan Ayu Wulandari. Tapi kau harus waspada dengan para kiai sepuh. Karena mereka selalu ikut campur urusan kita. Tugas Setan Utara 3 untuk memancing para kiai sepuh menjauhi Ayu Wulandari. Ya. Malam terakhir dari waktu yang diberikan Tumenggung Martoloi kepada kita untuk mencari Ayu Wulandari. Saya sudah minta tolong pada Kalagondang untuk mencari Ayu Wulandari. Mudah-mudahan malam ini kita akan mendapat kabar. Lalu apakah kita menunggu saja di sini atau langsung ke Tegal menemui Tumenggung Martoloyo? Sebab perkara ini berhubungan dengan nasib Mahesa. Sebaiknya kita tunggu dulu. Bagaimana pendapatnya Dewi? Kasihan Mahesa. Kalau dihukum karena kesalahan yang tidak dia lakukan, saya akan turun tangan. Apakah Kakang yakin penculik Ayu itu Mahesa? Sebenarnya aku sendiri tidak yakin. Tapi banyak saksi mata yang melihatnya. Aku khawatir persoalannya akan meluas sampai ke telaga Mataram, Kakang. Itulah yang kupikirkan. Hal ini bisa menyebabkan bentrok antara Kakang Adipati Wirantaka dengan Sembara. Ayu, di mana kamu sekarang? Selama ini, kita selalu menolong orang tanpa menghiraukan keselamatan kita sendiri. Tapi apa hasilnya? Kita malah dituduh menculik Ayu Wulandari. Dan kita akan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak menyakitkan. Sakit sekali. Aku sudah dihina sebagai pecundang. Keterlaluan. Kalau aku jadi kamu, sudah kupaksa dia menjadi istriku. Sudah kucoba, tapi dia melawan. Lalu? Kami bertempur. Dan aku kalah. Kamu kalah? Iya. Kau murid mak lampir yang terkenal sakti. Bisa dikalahkan oleh calon istrimu. Benar-benar memalukan.
Tapi kau jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu pada Mahesa dan membawa calon istrimu kemari. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia mati. Tidak tahu. Cuma pingsan. Ayo kita bawa ke tempat kita. Tunggu. Apa tidak lebih baik kita serahkan pada Temenggung Martoloyo dan kita ambil hadiahnya? Jangan, Marata. Uang bisa dicari. Tapi gadis secantik dia, dalam jangka waktu 10 tahun, kita belum tentu bisa mendapatkannya. Kenapa dia di sini? Kita harus hati-hati. Iya. Kalian benar-benar penjahat. Iya, kami memang penjahat. Kau mau apa? Lepaskan gadis ini. Kau jangan ikut campur, Jakalelana. Aku tidak akan ikut campur. Kalau kalian membebaskan gadis ini. Kurang ajar. Siapa kamu? Sabar Nisanak, aku bukan musuh. Di mana kedua penjahat itu? Mereka sudah tewas. Aku terpaksa membunuh mereka. Apa kau salah seorang pemburu hadiah yang disuruh Kanjeng Romo untuk mencari aku? Bukan, aku hanya pengembara yang kebetulan melihat kejadian yang menimpamu itu. Apakah aku pernah mengenalmu? Aku rasa tidak. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Namamu siapa? Jakalelana. Kamu orang mana? Aku hanya seorang pengembara, sehingga aku tidak tahu aku ini orang dari mana. Kau hampir sama dengan Mahesa, anak sembara Senopati Mataram yang terkenal. Apa kau mengenalnya? Aku pernah mendengar namanya. Dia juga suka mengembara. Entah dia sekarang ada di mana. Kalau kita terus menunggu di sini, aku yakin kita pasti akan celaka. Ayolah Mahesa, kita pergi dari sini, mumpung ada kesempatan. Aku harus pulang. Kasihan, ayah dan ibuku pasti cemas memikirkan aku. Ya, dan kamu harus menjelaskan bahwa yang menculik kamu adalah Mak Lampir, bukan Mahesa. Kamu ikut ke Tegal ya? Aku butuh teman dalam perjalanan. Mak Lampir? Perawan Ontang-Anting dan Bajang Lanang. Semuanya berkumpul di sini. Nenek jahat. Kau sengaja menyamar menjadi Mahesa untuk menculik aku. Dengan cara menyamar. Aku yang berbuat. Mahesa yang disalahkan. Nenek. Kenai. Sebaiknya aku pergi. Aku akan berusaha memancing perhatian.
Pergilah, selagi ada kesempatan. Cepat lari. Tidak apa-apa. Jangan hiraukan aku. Cepat pergi. Cepat pergi. Biar aku yang menghadapi Mak Lampir. Mau lari kemana kau? Kau tidak mungkin lolos dari tanganku.
setan itu lagi. Raja Siliwangi. Kau ada di sini. Tuh, si nenek jelek itu. Anak ingusan ini mau mengeroyok aku. Hei nenek jelek, aku bukan anak ingusan lagi. Jaka, ayo kita gebuk nenek yang tidak tahu diri ini. Kalau begini terus aku bisa celaka. Tidak apa-apa. Tidak. Terima kasih atas pertolongan kalian. Syukurlah kamu selamat. Siapa dia? Ayu Wulandari, putri Kanjeng Tumenggung Martoloyo. Dan Ayu, ini temanku Citrasena dari... Aku bukan seorang putri. Tempat tinggalku jauh di seberang laut. Aku heran, kenapa nenek jelek itu tiba-tiba menghilang? Padahal, kalau diteruskan, kita bisa celaka. Ya, aku juga heran. Untunglah Mak Lampir tidak menculikmu, Den Ayu. Ada apa? Tadi, sebelum Mak Lampir menghilang, dia melompat ke arahku. Sepertinya dia mau menangkapku. Lalu? Tiba-tiba, pandanganku menjadi gelap. Aku seperti didorong ke belakang. Lalu, Mak Lampir menghilang. Kau kalah gondang. Kaget ya? Hah? Kau menipuku. Aku hanya mengikuti jejakmu saja. Ah, tempo hari kau menculik Ayu Wulandari dengan menyamar sebagai Mahesa. Nah, sekarang giliranku menyamar sebagai Ayu Wulandari untuk kau culik. Kurang ajar. Terima kasih Kiai Ageng. Yeah. Kalau Kiai Ageng tidak bertindak, wah, mungkin aku sudah celaka. Kiai Ageng, apakah Mak Lampir sudah mati? Sulit diramalkan. Kita tidak melihat bukti kematiannya. Mak Lampir itu seakan-akan mewakili wujud dari kejahatan yang tidak kenal mati. Untuk saat ini, kita bersyukur bisa mengusir dia. Salah kamu sendiri. Kenapa mau saja dibawa ke sini? Aku ingin membuktikan
bahwa aku tidak bersalah. Orang yang bisa membuktikan kita tidak bersalah itu hanya Den Ayu Wulandari. Kalau sampai sore ini Den Ayu tidak bisa ditemukan, alamat kita yang akan celaka, Mahesa. Blotong. Apa? Aku minta maaf. Kalau tindakanku selama ini selalu menyusahkan kamu. Sekarang masih ada kesempatan. Kalau kamu mau pergi, biarkan aku yang bertanggung jawab kepada Tumenggung Martoloyo. Ngomong apa sih kamu, Mahesa? Aku sungguh-sungguh. Aku tidak ingin kamu celaka karena aku. Kamu pikir aku ini sahabat macam apa? Sebangsa pengecut yang mau mencari selamat sendiri. Bukan begitu. Kamu memang begitu? Begini, kok ada geledek? Lihat itu. Mungkin akan ada hujan badai. Ayo kita pulang. Aku juga harus mengangkat jemuran pagiku. Kalau sampai kehujanan bisa celaka. Mana Dewa Petir? Dewa Petir dan Setan Utara sudah pulang, Nek. Sutejo. Dia ikut Dewa Petir. Mau apa dia ikut? Ada apa? Mau minta bantuan Dewa Petir untuk menangkap Putri Adipati Rembang, calon istrinya itu. Kurang ajar. Anak itu sudah berani meremehkan aku. Sutejo sama sekali tidak berguna buat kita. Kenapa tidak dibunuh saja? Kalau perlu, aku yang membunuhnya. Jangan. Karena aku masih memerlukannya, anak. Cukup! Kamu sudah dilatih oleh Malampir. Sudah. Kenapa tidak berbekas sedikit juga sebagai murid Malampir? Mestinya kamu sudah hebat. Tapi kenapa masih mentah? Sebentar lagi, matahari akan tenggelam, Mahesa. Iya. Ya, kita harus bersiap-siap. Apa boleh buat? Barangkali sudah menjadi nasib kita. Harus masuk penjara. Apa tidak bisa lebih cepat sedikit? Kita harus berlomba dengan waktu. Kalau tidak, Kakang Mahesa bisa celaka. Ya, mudah-mudahan Den Ayu Wulandari datang tepat pada waktunya. Iya. Kenapa berhenti? Ini jalan menuju Kadipaten Tegal. Aku rasa perjalanan selanjutnya sudah tidak ada bahaya. Ya. Aku kira kalian akan ikut untuk menemui orang tuaku. Mungkin lain kali kami akan menghadap orang tuamu. Baiklah kalau begitu.
Terima kasih atas pertolongan kalian. Mari. Ya. Ya. Adik, kenapa tidak mengantarkan Putri Temunggung itu sampai ke rumahnya? Aku tahu maksudmu. Kamu tidak ingin berpisah, kan? Hah? Kalau tidak mau berpisah dengan gadis itu, kenapa kau tidak ikut saja? Adik, kamu ini bicara apa? Tunggu, adik. Kenapa kau hentikan kudaku? Aku takut kau celaka. Memangnya kenapa kalau aku celaka? Kalau kau celaka, aku akan menyesal seumur hidup. Kalau aku celaka, apa pedulimu? Bukankah masih ada Putri Temunggung Martoloyo? Dia berhutang budi padamu. Aku lihat dia suka padamu. Adik, aku menolongnya karena dia memang harus ditolong. Bukan karena dia cantik? Bukan. Bukan karena kau tertarik? Adik, aku harus bagaimana agar kau percaya? Baiklah, sekarang aku percaya padamu. Tapi, kalau kau sia-siakan kepercayaanku, awas. Aku tidak akan memaafkanmu. Awas. Aku mau kemana? Bukan urusanmu. Kebetulan, ini kesempatan untuk membunuhmu. Silahkan, kalau kau sanggup. Radam, bunuh dia. Kiai mau ke Kalisoka. Benar. Batalkan niat Kiai ke Kalisoka. Sebaiknya Kiai langsung ke Tegal. Karena Kiai Jamas dan Kiai Ageng Sebayu sedang pergi ke sana. Baiklah. Mari, Kiai. Ya. Waktunya sudah habis. Kami mendapat perintah Gusti Temunggung untuk menjemput Raden. Betul, Raden. Tunggu sebentar ya. Ayo, Tom. Nasib.
oleh Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Romo. Tapi banyak saksi mata melihat kau pergi dengan Mahesa dan Blotong. Tadinya saya juga menyangka begitu. Tapi ternyata Mak Lampir dan Grandong yang menyamar jadi Mahesa dan Blotong. Lalu bagaimana caranya kau bisa lolos? Aku ditolong oleh seorang pengemis sakti. Gelarnya pengemis tangan 1000. Dunia pendekar banyak yang aneh-aneh. Tapi syukurlah kau sudah pulang dengan selamat. Itu yang penting. Iya, sebab kalau sampai besok pagi tidak ada kabar berita, aku akan membawa Mahesa dan Blotong ke Mataram untuk minta diadili kepada Kanjeng Sultan. Kakak Mahesa, di mana dia sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai Jamas, mari. Nyamuk di sini ganas-ganas, Mahesa. Jangan ribut. Enak saja. Seumur hidup aku dipenjarakan baru kali ini. Mana gelap. Bau lagi. Wow. Maaf, Raden. Ada apa, Paman? Dipanggil Gusti Tumenggung. Mau apa lagi? Kalau harus menjalani hukuman, boya besok pagi saja, Paman. Tidak. Raden dibebaskan. Karena Kanjeng Roro Wulandari sudah pulang. Sudah pulang? Berarti kita benar-benar bebas, Mahesa. Hore! Kita bebas! Gadis itu memang hebat. Iya, ilmunya juga aneh. Sukar. Iya, lihat. Setan Utara. Ternyata kau masih mengenalku, gadis manis. Sekarang, lebih baik kau menyerah dan ikut kami untuk menjadi istri Raden Sutejo. Atau kau akan mati. Kurang ajar. Kalau begini terus, aku bisa kehabisan tenaga. Aku harus cari akal. Hei, jangan lari. Hei, jangan lari.
Mana gadis itu? Aku hampir saja menangkapnya. Tapi tiba-tiba dia dibawa lari. Dibawa lari? Siapa yang membawanya? Aku tidak tahu. Tadi sudah kuingatkan, jangan sampai anak itu lolos. Maaf, Ketua, maaf. Aku sudah berusaha. Ayo kita cari. Iya. Kau terluka, sebaiknya kau pulang saja. Pulang? Iya. Tapi bagaimana dengan Sekar Arum? Anak, aku akan mencarinya. Maafkan saya, Nyai. Terpaksa saya bawa dia kemari. Kenapa dia bisa terluka parah? Dia bertempur melawan setan utara, Nyai. Dan Paman membiarkan hal ini terjadi? Maaf, Nyai. Waktu itu saya terlambat datang. Sebelum saya sempat bertindak, dia sudah terkena pukulan tenaga dalam setan utara. Bawa dia ke dalam. Baik, Nyai. Pukulan beracun. Paman harus berhati-hati kalau berhadapan dengan orang itu. Baiknya. Berikan dia buah mahkota dewa dan madu tawon putih untuk mengobati lukanya dan memulihkan tenaganya. Baik, Nyai. Sebaiknya Nyai istirahat dulu. Suara pertempuran? Iya, tapi jauh dari sini. Ayo kita lihat. Sabar. Tapi saya tidak bisa membiarkan prajurit kita binasa, Paman. Biarlah Paman yang menghadapi makhluk itu. Kalau Paman tidak salah, lebih baik Raden dibunuh. Siapa itu? Makhluk jelek, belum mati juga kau. Ayo, ambil obor kalian. Kita bunuh kelelawar itu dengan api. Ayo. Makhluk jelek, kejar aku kalau kau berani.
Siapa tahu makhluk jelek itu memancing dan menjebak kita. Tapi tadi aku lihat kau yang sengaja memancing makhluk itu. Iya, supaya tidak jatuh korban lebih banyak. Jadi? Untuk kali ini, kita biarkan saja dia lolos. Citrasena di samping cantik, dia juga pintar. Andai kata aku bisa terus berteman dengan dia, pasti menyenangkan. Ternyata kau berilmu juga. Tidak percuma kau menjadi perwira pasukan Naramanggala. Ternyata Aji Beraja Dentamu masih cetek. Gundala Seta. Rupanya kau lagi. Memaki siapa? Memaki kau. Oh, memaki kau. Kau memang pantas jadi. Mukamu jelek kayak. Kurang ajar. Ayah, cepat ke sini. Bantu aku lawan Malampir. Lampir! Berani-beraninya kau mengganggu anakku, Lampir. Gundala Seta, celaka. Dia ada di sini. Hai nenek jelek, rupanya kau takut dihajar ayahku. Aku bukan takut sama Gundala Seta. Tapi kalau ayah dan anak itu mengeroyok, aku bisa celaka. Ini obat penawar racun dan melancarkan darah. Cepatlah. Paman terluka parah. Paman harus mencari tabib untuk mengobati sakit paman. Jangan pedulikan aku. Tolong kalian cari Raden Permadi. Air. Di sana. Bagaimana keadaan? Sudah lebih baik, Paman. Di puncak Gunung Muria,
ada seorang tabib yang mengasingkan diri. Dia ahli segala macam racun dan juga luka dalam. Pergilah ke sana. Terima kasih atas bantuan dan petunjuk Andika berdua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Apa Kiai merasakan sesuatu? Ya, makhluk halus yang jumlahnya banyak dan mengepung kita dari segala arah. Keluar, tunjukkan wujud kalian. Iya. Mak Lampir benar-benar makhluk yang jahat. Setiap saat ingin melenyapkan kita. Coba lihat, dia kerahkan pasukan genderuwonya. Kau jangan kecewa, Gelani. Ada saatnya kita memang harus mengalah. Yang penting tujuan kita sudah tercapai. Kau sudah berhasil melukai anak Adipati Pasuruan itu. Cepat atau lambat, dia pasti akan mati keracunan. Dan perkawinannya akan batal. Tapi bagaimana dengan anak Bajang Lanang itu? Kita cari terus anak itu sampai kita menemukannya. Bagaimana pesanku untuk Dewa Petir? Apa sudah kau sampaikan? Dia tidak ada di rumahnya, Nek. Kemana saja mereka? Hah? Aku mau pulang ke Nusa Laut. Pulang? Iya, aku sudah berjanji pada ayahku. Kalau tidak, ayah pasti marah dan juga menghukumku. Kau masih lebih beruntung daripada aku. Kau masih punya ayah dan punya tempat tinggal. Sedangkan aku, kedua orang tuaku sudah meninggal. Di mana kampung halamanku, aku tidak ingat. Kakang, Ya. aku dapat merasakan penderitaanmu. Kakang, kalau kau tidak punya tempat tujuan, bagaimana kalau kau ikut aku ke Nusa Laut? Ikut kau? Iya, kau mau kan? Aku... Kau tidak mau? Bukan aku tidak mau. Tapi kalau tiba-tiba kau datang bersamaku, bagaimana tanggapan ayahmu? Kalau begitu, aku tidak akan pulang. Adik, tunggu. Adik, kau kenapa? Kalau aku pulang, percuma saja. Ayah pasti akan menghukumku. Aneh, kenapa bisa begitu? Aku sudah berjanji pada ayah, kalau aku akan membawamu pulang ke Nusa Laut. Tapi kau menolak. Jadi untuk apa aku pulang? Adik, legakan hatimu. Aku akan ikut kau pulang ke Nusa Laut. Benarkah? Ya.
memang salah. Kau berani menyalahkan aku. Kupecahkan kepalamu. Sudah. Sudah. Kau juga jangan asal bicara. Sebagai laki-laki, seharusnya kau malu telah dikalahkan oleh calon istrimu. Hei, mau kemana? Aku akan minta bantuan guru untuk mencari orang yang menculik tunanganku. Kau benar-benar... Kau pikir Mak Lampir akan menolongmu? Aku kasih tahu, kalau Mak Lampir bertemu dengan calon istrimu, dia pasti akan membunuhnya. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, aku akan membunuh gadis itu. Guru. Selama ini kau tidak sungguh-sungguh mempelajari ilmu yang aku berikan padamu. Karena pikiranmu hanya tertuju pada gadis itu. Padahal kau sudah ditolak. Dihina. Apa kau tidak merasa sakit hati? Guru. Hah? Maafkan aku, Guru. Seorang laki-laki pantang mengeluarkan air mata. Kau harus tegar. Setegar gunung Merapi yang berdiri tegak dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman. Mengerti? Well, Guru. mulai sekarang, aku tidak ingin kau menyebut-nyebut lagi nama Dewi Sekar Arum. Baik, Guru. Baik. Ingat itu. Baik. Heran, kenapa rombongan Raden Permadi belum juga datang sampai sekarang? Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Wanakerta? Ampun Gusti Temenggung, hamba juga heran. Hamba khawatir mereka mendapat halangan di perjalanan. Jadi bagaimana baiknya, Kakang Wanakerta? Menurut hemat hamba, kalau sampai nanti sore mereka belum juga datang, Ki Manyarlayang akan berangkat untuk mencari kabar. Benar. Sudah 2 hari aku berkuda. Tapi sampai saat ini, aku belum melihat tanda-tanda dari rombongan Kadipaten Pasuruan. Mungkinkah mereka mengundurkan waktu keberangkatan? Aku harus terus mencari sampai mendapat berita. Kalau perlu, aku akan datang menghadap Gusti Adipati di Pasuruan. Dia petinggi Kadipaten Tegal. Benar. Ya, aku pernah melihatnya. Kalau dia tinggi, pasti banyak uang. Ayo, kalau begitu kita cegat. Berhenti! Hei, cepat turun. Serahkan uang dan kudamu. Perampok rendahan, jangan macam-macam denganku. Ya! Kami menemukan sekotak penuh perhiasan emas dan berlian. Hei, jangan membual kamu. Aku tidak bohong. Alah, kalau kalian benar-benar menemukan harta itu, penampilanmu pasti sudah lain. Tidak kumal seperti sekarang ini. Kalian lihat saja nanti. Setelah Ki Dasa Wacana membagikan harta itu, aku akan menjadi orang kaya. Aku akan melamar si Darsina. Di mana kamu menemukan harta itu? Di perkemahan rombongan pasukan Kadipaten Pasuruan. Perkemahan itu porak-poranda. Mayat prajurit bergelimpangan.
Apakah mereka dirampok? Bukan. Mereka diserang oleh setan pemakan manusia. Setan pemakan manusia? Apa? Setan pemakan manusia? Sendiko Gusti Adipati, itulah berita yang hamba dengar di perjalanan. Apakah makhluk itu benar-benar ada? Iya, ada. Ia gentayangan sampai di lembah Gunung Merbabu. Ia membunuh dan mengisap darah korbannya. Apakah selama ini Bendoromu diam saja? Gusti Temunggung sudah mengerahkan orang-orang sakti dan pasukannya. Tapi makhluk itu benar-benar dikjaya. Hamba khawatir putra Gusti jadi korban makhluk itu. Kurang ajar. Biar aku sendiri yang akan mencari dan membunuh makhluk itu. Paman Wiralaga. Hamba Gusti Adipati. Siapkan pasukan. Kita cari setan pemakan manusia itu, sekalipun sampai di mulut naga. Sendiko Gusti Adipati. Kang, kita sudah sampai. Ayo, Kang. Selamat datang di Pulau Nusa Laut, Kakak. Adik, kau sangat gembira. Tentu saja, aku membawa pulang tamu istimewa. Ayo kita menghadap ayah. Siapa yang menanam bunga ini? Ayah dan almarhum ibuku. Kata ayah, ibu suka bunga. Awas, bunga itu beracun. Beracun? Iya, itu bunga kalasetra. Dan yang itu, bunga Kiai Dangu. Bunga-bunga itu sangat beracun. Tidak disangka, bunga yang begitu indah sangat beracun. Bunga-bunga di sini umumnya mengandung racun. Ayah sengaja menanam bunga-bunga ini untuk diramu menjadi serbuk racun yang ada di dalam tongkatku. Sungguh berbahaya. Pantas ayahnya bergelar kuda seta. Ternyata dia sangat suka bermain-main dengan racun. Kamu memikirkan apa? Tidak apa-apa. Ayahku memang orangnya aneh, tapi sebenarnya dia baik. Asal kita bisa mengambil hatinya. Ayah, kita temui ayahku. Iya. Ayah! 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 Heran, kemana ayah? Ayah! Paman Dipo? Di mana ayah? Pergi? Kapan ayah pergi? 2 hari lalu. Ayah kapan pulang? Mak Lampir dari lembah Gunung Merapi. Kalau mau ikut makan ikan, kenapa apinya dirusak? Kau telah mewariskan ilmu tongkat memukul ular kepada Dewi Sekar Arum hanya untuk melukai muridku. Ilmu tongkat pemukul ular memang sengaja aku ciptakan untuk menghajar orang jahat seperti kalian yang tidak ada bedanya dengan ular. Jangan banyak omong. Terimalah pembalasan kami. Tunggu dulu. Katanya kalian pendekar-pendekar sakti. Apa nggak malu main keroyokan, ha? Biar aku yang hadapi.